Kita mulai dari ya jamaah man huwa, ya, siapa dia, siapa Khalid bin Walid ini. Lalu kemudian nanti kita akan tuturkan bagaimana dia memeluk Islam, ya, karena Khalid ini dibanding dengan para sahabat Nabi yang lain, ya, dia ya tidak telat sih, tapi bukan minas sabiqin al-awwalin, bukan dari kalangan orang-orang yang pertama kali masuk Islam seperti Umar, seperti Abu Bakar. Dia agak telat, dia masuk Islam setelah tahun ke-7 Hijriah. Bulan Safar, ya, tahun ke-8 Hijriah. Ya. Jadi udah Nabi meninggalkan tahun 11, jadi sekitar 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Dan ini juga bagian dari rasa penyesalannya yang luar biasa, yang kemudian membuat dia menangis sedih gitu ya. Karena dengan keterlambatan masuk Islam itu, dia jadi tidak hafal Quran. Ya, tidak hafal Quran. Nanti di ujung kita akan ceritakan bagaimana dia akan meninggal dunia, ya, itu menangis sedih, berduka, sebab dua alasan. Pertama, dia tidak hafal Quran, ya. Yang kedua, dia meninggal di tempat tidur. Pengennya meninggal di medan perang, di medan jihad, gitu ya. Dua hal ini. Nah, yang pertama ini yang menarik untuk dijelaskan, dia tidak hafal Quran. Ya, barangkali kita di sini apa ya, bisa jadikan alasan juga. Oh, Khalid aja nggak hafal Quran, jadi kita yang nggak juga nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa sih. Ya hukumnya kan fardu kifayah ya. Tidak semua orang harus hafal Quran, tapi yang hafal Qurannya itu lebih bagus, ya, karena berarti dia lebih menguasai dan lebih dekat. Nah, Khalid itu, ini dua hal yang membuat dia tidak hafal Quran. Ini pertama adalah keislamannya agak belakangan dibanding dengan sahabat Nabi yang lainnya, walaupun ini bisa dikejar sebenarnya, tapi dia tidak bisa mengejar. Mengapa? Ashghalani ankal jihad. Demikian dia berkata kepada mushaf. Ya, jadi mushaf suatu saat dia pegang, wahai mushaf, saya katanya tidak sempat menghafalmu. Mengapa? Ashghalani ankal jihad, karena jihad perang telah menyibukkanku. Nah, jadi dia sibuk memimpin pasukan perang diamanahi oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, tinggal pertanyaan itu di kita hari ini. Mengapa kita tidak hafal Quran? Apakah sibuk berjihad juga? Apakah kita termasuk orang yang di akhir-akhir masuk Islam? Ya, kalau tidak, berarti kita harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Ya, kan yang penting ketika kita tidak hafal Quran, kita bisa jawab nanti ditanya oleh Allah. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa anda tidak hafal Quran? Saya sibuk berdakwah, ya, saya sibuk. Yang penting ada alasannya. Alasan bisa diterima nggak? Ya, bisa nggak hujah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, fa'tabiru ya ulil albab. Maka marilah kita mulai berpikir, gitu ya. Apalagi rumus berikutnya, kalau kita mungkin sudah usia senja, sudah 60 tahun dan seterusnya, tidak kuat lagi misalnya menghafal Quran, ya, maka spirit ini jamaah kita bisa turunkan kepada generasi kita yang berikutnya, anak-anak kita, ya, karena mereka masih fresh, masih memungkinkan untuk itu, ya, berbagi nikmah, gitu kan. Kami kemarin sekeluarga menyaksikan live, ya, anak kami Ahmad Syokibana yang pesantren, tingkatan terakhir, ya, menghafal setoran hafalan, tasmi' hafalan 30 juz sekali duduk dari jam 8 sampai maghrib, istirahat sholat makan, ya. Jadi ternyata luar biasa, ya, bisa, ya, bisa, ya. Jadi 30 juz itu sekali duduk, dan itu live di YouTube, disaksikan oleh hampir 2000 orang subscriber pesantren tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu, ya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, teman-teman sekalian. Cinta Quran ini organisasi yang digagas oleh Ustadz Fatih Karim dan kawan-kawan, ya. Nanti kita menuju acara Road to Quranization, ya. Saya juga sudah memberikan testimoni, ya, betapa nanti tanggal 17 Ramadan insyaallah kita akan memecahkan rekor membaca Quran lebih dari 100.000 orang, ya, bersama dengan 100.000 orang secara bersamaan, ya, pada hari yang sama insyaallah, ya. Mohon didoakan semoga diberikan kemudahan insyaallah. Khalid bin Walid, kita kembali ke kisah kita, ya. Kita lihat masa kecilnya dan siapa dia, ya.
Khalid bin Walid ini jamaah dari kabilah ternama, kabilah Bani Makhzum. Dia satu kabilah, satu ras, satu suku dengan Abu Jahal. Ingat Abu Jahal. Kabilah-kabilah di Quraisy pada waktu itu yang punya keutamaan tersendiri. Kabilah Rasulullah, ya, di antaranya Rasulullah, yaitu kabilah Bani Hashim. Ya, ini kabilah Rasulullah, kabilah Bani Hashim. Ini terkenal dengan kemampuan bisnis dan spiritualitasnya. Jadi mereka lah yang menjaga Ka'bah, lalu kemudian memberikan makan dan minum, serta terutama minum ya, siqayah bagi orang Mekkah dan sekitarnya, mereka yang datang ke kota tersebut. Ya. Mereka lah yang mengurus ya, jamaah haji. Jadi ini Bani Hashim ini ya, terkenal dengan hal-hal seperti itu. Dan yang kedua Bani Umayyah, ini keluarganya Utsman bin Affan. Suatu saat kita bahas Utsman bin Affan ya. Ini terkenal dengan kemampuan politik dan bisnisnya. Ya, dan mengatur strategi perang. Adapun kabilahnya Khalid Bani Makhzum ini jamaah, ini terkenal dengan kemampuan militernya. Jadi nyaris Quraisy ya, bangsa Arab Quraisy waktu itu ya, tidak bisa perang dalam tanda kutip ya kalau tidak melibatkan kabilah Bani Makhzum. Kabilahnya Khalid bin Walid. Jadi dari sini jagoan-jagoan keluar. Khalid bin Walid diantara dan pengusaha. Mereka adalah para entrepreneur yang luar biasa ya. Nah ini ayahnya jemaah, ayahnya. Ibu dari Khalid bin Walid ini adalah Lubabah bintil Haris. Lubabah bintil Haris. Kita ingat salah seorang istri Nabi ada namanya Maimunah bintil Haris. Jadi ibunya Khalid ini adik dari istri Rasulullah. Jadi Nabi itu pamannya, omnya Khalid. Kalau kita hubungkannya, ayahnya dari kabilah Bani Makhzum, sementara ibunya dari ya, keluarga Rasul SAW atau ya iparnya Rasul SAW, ya, yaitu Lubabah bintil Haris yang merupakan saudari dari Maimunah bintil Haris, istri Rasulullah SAW. Nah dari sini kita mendapatkan semacam penjelasan bahwa Khalid ini bukan orang yang tidak dikenal, ya. Nasabnya jelas, orangnya jelas. Karenanya secara teori baginda Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk menikah, ya, para pemuda untuk menikah, ya, maka di antara pesan Rasul apa? Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahkan 4 hal. Nah di antara yang 4 itulah linasabiha. Harus jelas nasabnya. Ini bukan berarti nasabnya ini harus terhormat, enggak, dia yang penting jelas. Dan itulah hikmah nikah. Di antara hikmah nikah itu adalah agar nasab seseorang itu jelas. Maka suatu saat kalau kita memilih pemimpin gitu kan, di antara yang harus kita perhatikan juga kejelasan nasab. Ini orang dari mana? Gitu kan? Ini yang penting jelas dulu. Enggak mesti keturunan pahlawan yang mesti juga. Yang penting dia jelas. Ini orang siapa gitu kan? Dalam menikah linasabiha. Nah, selain karena kecantikannya, karena nasabnya dan karena hartanya, ya ini suatu hal yang menjadi pertimbangan gitu kan. Jadi bukan masalah nasabnya itu terhormat atau tidak, tapi kejelasannya, ya. Nah Khalid bin Walid ini jelas nasabnya dari kabilah yang terhormat, kabilah Bani Makhzum. Dia lahir sekitar 17 tahun sebelum kenabian. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu 40 tahun usia Nabi, Khalid waktu itu baru 23 tahun. Ya. Nah, jadi bedanya dengan Rasulullah 17 tahun. Itu maknanya. Ya. Rasulullah lebih tua dari Khalid sekitar 17 tahun. Nah, jadi Khalid ini di bawah Rasulullah. Ya. Kalau Umar pernah kita bahas 13 tahun. Sehingga bisa dihitung kira-kira jarak antara Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid ini 4 tahun. Umar itu lebih tua jemaah 4 tahun daripada Khalid. Namun angka 4 tahun ini masih terbilang teman sepermainan. Masih teman dalam 4 tahun itu. Ya kalau di pesantren itu yang 6 tahun, tapi itu masih ketemu lah. Kalau di sekolah misalnya SMP atau SMA ya kakak kelas, ya dia lulus saya masuk gitu kan. Kita masuk kira-kira demikian. Tapi masih ketemu, masih beda misalnya 20 tahun ya enggak, ya. Bukan teman main lagi kalau itu ya. Tapi kalau masih 5-6 tahun atau 4 tahun ini masih ketemu. Makanya Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid ini ya teman sepermainan.
walaupun secara usia Umar lebih senior daripada Khalid, dan ini memberikan penjelasan dari Khalid. Khalid itu kalau ketemu Umar dia hormat karena dari usia senior. Yang kedua, Umar juga masih terbilang keluarga dari kabilah Bani Makhzum. Kita pernah bahas, Umar itu bapaknya dari kabilah Bani Adi, sementara ibunya dari kabilah Bani Makhzum. Jadi Khalid ini bersaudara dengan Umar dari pihak ibunya Umar. Ya, jadi masih keluarga Umar dari pihak ibunya. Karenanya dalam hierarki nasab, silsilah mereka berbeda. Karena ayah Umar dari kabilah Bani Adi, sementara ayahnya Khalid dari kabilah Bani Makhzum. Tapi ya, Umar ketemu dengan dia pada nasab Bani Makhzum. Keturunan orang kaya dan terpandang. Wah, ya, Khalid ini anak sultan ya. Orang kaya. Bapaknya itu jamaah namanya Al-Walid bin Mughirah, orang kaya di Mekah. Kaya dan dermawan. Ini emang bangsa Arab kala itu yang begitu ya. Jadi bukan hanya kaya tapi juga dermawan. Baik dermawan ngasih makan ataupun untuk kepentingan umum. Misalnya ketika Quraisy sepakat untuk merombak Ka'bah pada waktu itu yang sudah hancur lapuk dimakan usia ya, mereka sepakat untuk merombaknya, maka ayahnya Khalid bin Walid ini memberikan sumbangan donasi gitu kan yang sangat besar. Dan walaupun lama gitu kan perombakan Ka'bah waktu itu, sebab mereka sepakat bahwa Ka'bah ini ya adalah Baitullah, rumah Allah, Baitul Atiq, rumah yang unik gitu kan. Rumah yang pertama kali didirikan Allah, didirikan di muka bumi ini, wudi alin nas ya. Dan karenanya harus dibangun dari uang yang betul-betul halal. Nah, ini yang membuat mereka agak kesulitan pada waktu itu ya. Mereka tidak mau ngebangun Ka'bah dari uang riba, walaupun mereka belum mendapatkan pencerahan waktu itu ya, karena ayat tentang riba belum turun. Mereka juga tidak mau ya membangun Ka'bah dari uang-uang yang tidak jelas. Nanti ketika terjadi perang Badar, ya, dia menanggung biaya perang gitu kan, walaupun dia tidak ikut gitu ya. Dan ada satu hal yang menarik dari sisi ayahnya Khalid ini, saking dermawannya. Pernah di beberapa musim haji, waktu itu sudah ada musim haji walaupun Nabi belum dapat wahyu ya. Tentu saja haji versi jahiliyah. Pada suatu musim haji ketika tamu-tamu banyak berdatangan dari luar kota, luar negeri, ya, seperti hari inilah ya. Khalid bin Walid ini, ayahnya Khalid ini pernah mengatakan, pada musim haji ini katanya jangan ada seorang pun yang menyalakan api, ya, menyalakan obor ya, di atas atap rumahnya. Ya. Atau dalam kalimat lain, hanya saya yang berhak ya, menyalakan api. Apa maksudnya? Jadi dulu jamaah, ketika ada musafir yang kelaparan, putus di perjalanan, tidak ada biaya, maka mereka mencari rumah, tenda yang di atasnya itu ada api, ada nyala api. Itu artinya apa? Anda datang ke tempat tersebut yang ada nyala apinya itu ya, makan minum free gratis. Itu sebagai isyarat. Nah, Al-Walid bin Mughirah ayahnya Khalid ini mengatakan jangan ada yang nyalain api. Artinya kalau ada yang kelaparan, kekurangan makan dan seterusnya, maka datanglah ke rumahnya, maka dia akan menyiapkan makan minum free gratis. Anak-anak muda kita hari ini banyak bagi-bagi ini sembako ya. Itu penting ya. Ini di antara sunnah Rasul ya, yang kemudian menjadi kebiasaan bangsa Arab dulu di era jahiliyah, tapi dalam Islam ditekankan lagi, bahkan termasuk salah satu ciri orang yang akan masuk surga adalah it'amut ta'am ya, suka bagi-bagi makan. Ini Jumat berkah ya, kalau ada yang membuat program Jumat berkah silakan, walaupun lagi rame itu di media ya, Jumat bagi-bagi sedekah Jumat bid'ah ya, kita anggap jangan sebagai satu hal yang fix harus, jangan diwajibkan maksudnya gitu kan, tapi bagian dari mentradisikan kebaikan ya sah-sah saja mestinya ya. Tubuh Khalid bin Walid ini jamaah besar, gede, tinggi. Kalau Nabi kan sedang-sedang saja. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan itu kalau mereka berdiri sama. Tapi kalau Umar, Khalid tinggi, besar tinggi gitu ya. Dan secara fisik Khalid ini sangat mirip dengan Umar. Ya, lantaran mereka memang masih punya hubungan darah sesama kabilah Bani Makhzum, ibunya Umar.
Jadi sangat mirip. Apalagi kalau mereka berdiri dari belakang, nggak kelihatan wajahnya gitu kan. Pernah, saya lupa apakah Abdullah bin Mas'ud atau Bilal bin Rabah, dia pernah keliru. Ya. Jadi dia ngobrol, dikira Umar, nggak taunya Khalid. Saking mirip antara dua orang ini ya, besar tinggi. Nah bedanya, ketika dewasa ya, Khalid ini lebih sering membotakkan kepalanya. Pak, dipelontosin. Ya. Kalau Umar nggak. Umar itu membiarkan rambutnya gondrong. Walaupun ujung-ujungnya botak juga karena udah tua ya di depannya. Tapi sampai akhir hayatnya Umar itu gondrong. Makanya dia suka pakai iqal, pakai apa namanya? Kayak agim itu apa namanya ya? Ya umah ya. Umah. Jadi diikatkan dan ditutup ya. Kalau Khalid enggak. Khalid itu membiarkan kepalanya, dan kalau lagi perang dia ada apa namanya? Kolan suah ya. Bukan peci sih. Penutup kepala, kayak tameng begitu ya. Dan di tamengnya itu pernah punya kisah tersendiri dalam sebuah peperangan. Musuh itu berhasil memangkas kepalanya dan tameng lepas. Tuk, copot. Copot, lepas, bergulingan di padang pasir yang panas itu. Khalid buru-buru ngambil. Diambil. Ya, bahkan nyawanya terancam, bahkan diambil. Ya. Orang-orang pada heran, ya Khalid, kenapa Anda bela-belain tameng kepala Anda lepas sedemikian rupa? Maka dia ambil, dicopot, dibuka di sininya, selipan. Ada sya'arat Rasulullah, beberapa helai rambut Rasulullah. Ini tabarrukan bil jasad ya, mengambil berkah dari jasadnya Rasulullah. Dia kemana-mana bawa rambutnya Rasulullah SAW yang dia pungut ya, ketika Nabi umrah pada masa Fathu Makkah dulu. Jadi di masa tahun ke-8 Hijriah ya, ada namanya Umrah Ja'ranah. Nah, Rasulullah ya membotakkan kepalanya gitu kan. Nah, diam-diam Khalid mengambil beberapa helai rambut tersebut dan ditaruh di tameng kepalanya gitu kan. Itu sampai Nabi meninggal dunia ketika terjadi perang Yarmuk tahun ke-13 Hijriah, itu masih ada. Sehingga dalam di kepalanya itu gitu kan, di tameng kepalanya itu ada sya'arat Rasulullah, beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Nah, jadi ini bentuk jamaah, salah satu bentuk kecintaan seorang Khalid bin Walid kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Oke, baik. Kita masih bicara tentang Khalid di masa jahiliyah. Dia, saya seperti sampaikan tadi, dia terlambat masuk Islam jemaah. Bahkan pada awal-awal dia ikut-ikutan ayahnya, paman-pamannya memusuhi Rasulullah. Ya ikut-ikutan, namanya juga anak-anak muda ya. Tidak seperti Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Kehidupan Khalid bin Walid pada masa muda ini rada glamor. Anak orang kaya, anak sultan. Makan, minum, minuman keras. Waktu itu khamar belum dilarang. Berjudi jadi tradisi, gitu kan? Foya-foya, anak orang kaya gitu kan. Temannya siapa? Ya temannya Amr bin As, ya. Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah. Ini anak-anak orang kaya semua jemaah ya. Anak orang kaya. Mereka kerjaannya ngabisin duit bapaknya. Jadi foya-foya gitu kan. Dan ketika ayahnya meninggal dan kemudian paman-pamannya banyak terbunuh di medan Uhud ya, ini memunculkan semacam dendam tersendiri bagi Khalid bin Walid. Dan bersama dengan yang lainnya ya, ketika banyak ada 70 tokoh Quraisy terbunuh dalam perang Badar, setahun berikutnya ya, dalam perang Uhud ya, tokoh-tokoh muda yang kehilangan orang tuanya ini ya, semisal Khalid bin Walid, Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, lalu siapa lagi? Termasuk juga diantaranya Suhail bin Amr dan seterusnya. Ada 5 atau 6 tokoh pada waktu itu ya. Mereka berkumpul menggalang pasukan besar ya untuk balas dendam. Ya, maka berangkatlah dari Makkah jamaah sekitar 3.000 pasukan ya, Khalid bin Walid termasuk di dalamnya, untuk membalas kekalahan ayah-ayah mereka pada perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah. Mereka berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Nah, Rasulullah tahu hal ini, maka beliau menyiapkan pasukannya. Terkumpullah awalnya 1.000 orang, namun belakangan membelot
ya, orang-orang munafik kerjaannya yang begitu, yang menelikung gitu ya, dan tersisa 700 orang. Maka 700 orang inilah yang bertemu dengan pasukan Khalid yang jumlahnya 3.000 orang ya, dan bertemulah mereka di Uhud dan terjadilah perang Uhud. Ya. Nah, perang Uhud ini jamaah kalau kita baca sejarahnya terdiri dari 3 babak. Ya. Babak pertama kaum muslimin menang, ya, sampai Khalid bin Walid dan pasukannya sebagian lari kocar-kacir ya. Nah, pada babak kedua inilah babak yang sangat penting dalam kehidupan Khalid bin Walid, di mana strategi Rasulullah waktu itu yang menempatkan beberapa pasukan pemanah di atas bukit Rumat namanya, samping bukit Uhud itu ada bukit kecil. Kata Rasul kepada mereka, ya, ini ada jalan berbahaya ya, selebar mungkin 4 sampai 5 meter ya. Kata Rasulullah, kalian jagain ya, jalan ini ya, celah ini ya. Jangan biarkan musuh menelikung dari belakang. Ya. Stay di Bukit Rumat ini, 50 pemanah ini, kata Rasulullah, jangan turun apapun yang terjadi, baik kami kalah ataupun menang. Ternyata pada babak pertama, ketika kaum muslimin menang, pasukan 50 orang ini ya lupa dengan wasiat Rasulullah. Mereka abai dengan pesan Rasulullah. Mereka turun jemaah. Mereka turun menyangka perang udah usai, ya, dan ingin mengumpulkan harta rampasan perang juga pada waktu itu. Tapi yang paling penting penyebabnya mereka mengira perang udah usai. Padahal belum selesai. Jadi ini kayak apa? Ada beberapa video menarik itu di YouTube ya. Main sepak bola, ditendang bolanya ke arah gawang ya, ngenai tiang gawang, mental ke atas. Nah itu penjaga gawangnya itu merasa udah menang karena bola tidak bisa menjebol gawangnya. Dia sudah teriak maju ke belakang. Nggak taunya bolanya belum berhenti, tuk 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 masuk gitu ya. Nah, ini begitu juga dalam perang Uhudnya. Jadi kaum muslimin di atas bukit tersebut merasa udah menang, musuh sudah lari, padahal belum. Dan Nabi belum menetapkan kemenangan itu. Mereka turun dari Bukit Rumat. Khalid bin Walid yang cerdas, yang waktu itu berada di belakang memimpin 200 pasukan elit ya, berkuda ya. Memang jagoan, memang datangnya terakhir memang ya. Dia belum turun ke medan perang waktu itu ya. Ketika melihat musuh atau kaum muslimin turun dan dia melihat celah tersebut, dia muter sedemikian rupa dan menghajar kaum muslimin dari belakang. Maka pada babak kedua ini ya, kaum muslimin porak-poranda ya, hajar oleh Khalid bin Walid. Waktu itu masih kafir. Nabi sendiri sempat luka parah ya, dan bahkan diisukan terbunuh, dilempar senjata oleh Ibnul Qam'ah dan mengenai pipi Rasulullah sampai kemudian gigi beliau patah gitu kan. Sebuah tragedi yang luar biasa yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah ya pada perang Uhud ini. Namun pada akhirnya pada babak ketiga kaum muslimin bisa mengendalikan lagi, tapi kadung Khalid sudah jadi pahlawan dalam perang Uhud ini. Karenanya ketika mereka pulang ke Mekah, ya, Khalid dielu-elukan. Perang Uhud adalah kemenangan Khalid. Khalid. Jadi walaupun panglima perangnya bukan Khalid, ya, Abu Sufyan bin Harb, tapi sosok yang disorot media pahlawan perang Uhud yang sejatinya bagi kafir Quraisy waktu itu adalah Khalid bin Walid, karena dia dan pasukan kecilnya bisa mengalahkan kaum muslimin pada babak kedua perang Uhud. Ya. 2 tahun kemudian, ya, ketika terjadi tahun ke-5 Hijriah, ya, kita juga melihat kiprahnya seorang Khalid bin Walid jamaah. Bersama dengan atau atas provokasi orang-orang Yahudi, maka kafir Quraisy ya, diprovokasi lagi dendamnya untuk mengalahkan kaum muslimin ya, karena tidak puas dalam perang Uhud ya, di Madinah. Maka terkumpullah pasukan besar 10.000 tentara. Khalid masuk dalam pasukan ini untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Ahzab sekutu ini ya, 10.000 tentara ini berangkat dari Mekah sekitarnya, Khalid di dalamnya untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Mendengar kabar ini, kita tahu sejarahnya, Rasulullah segera rapat dengan para sahabatnya. Kata Rasulullah, ada 10.000 tentara ya, saya dapat kabar dari utusan paman saya Abbas, kata Rasul ya, yang akan menyerang Madinah. Apa yang kita lakukan? Maka berbagai usulan muncul, tapi yang menarik akhirnya adalah usulan Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kunna bi'ardi Faris. Dulu kami di Persia, karena Salman ini kan orang Persia ya. Kunna bi Faris, dulu kami di Persia. Idza husirna khandaqna alaina. Kalau kami diserang musuh, maka kami menggali parit. Dan itulah benteng pertahanan kaum muslimin ya. Jadi kaum muslimin menjadikan parit sebagai benteng di bagian utara kota Madinah. Hampir sebulan lamanya
kafir Quraisy ini, sekutu ini, Khalid bin Walid dan kawan-kawannya mengepung Madinah itu dan tidak bisa menjebol benteng. Dan ada kisah luar biasa dalam peristiwa ini. Khalid yang cerdas, ya, tidak kehabisan akal. Sekian hari dia mencari celah. Mana kira-kira di antara kota Madinah ini, bagian kota Madinah ini yang bisa diserang untuk menghancurkan kaum muslimin. Dia muter sedemikian rupa, ya, bagian barat tidak mungkin. Karena ini terdiri dari bebatuan, bukit-bukit, dan nggak mungkin pasukan menyerbu dari barat. Dari arah timur nggak mungkin. Karena selain batu-batu besar dan bukit-bukit tinggi yang terjal, bagian dalam kota Madinah bagian timur ini banyak pohon-pohon kurma, kebun-kebun kurma yang dipagarin sampai sekarang bagian timur Madinah. Bagian utara nggak mungkin, karena ada parit, kaum muslimin gitu kan. Nah, bagian selatan ini yang menarik. Bagian selatan emang nggak bisa masuk pasukan. Mengapa? Karena ada perumahan, kompleks perumahan orang-orang Yahudi Bani Quraiza. Nggak bisa masuk. Mereka orang Yahudi itu jemaah, saking penakutnya orang Yahudi itu ya, kalau bikin rumah sekaligus benteng, gitu ya. Saking penakutnya. Jadi orang Yahudi itu penakut. Ya, kalau perang itu nggak pernah face to face gitu kan. Mereka sampai sekarang ya, mewara ijudur, dari balik tembok gitu kan. Fi qura muhassanah, di komplek perumahan yang kemudian dipagari gitu kan, muhassanah. Nah, mereka bikin perumahan di bagian selatan Madinah ini dan membentengi bagian ini dengan benteng mereka sehingga tidak bisa masuk. Satu-satunya jalan, kata Khalid, adalah melobi Yahudi Bani Quraiza ini agar mereka berkhianat, dan berhasil. Mereka berhasil melobi Yahudi ini dan hampir saja mereka bisa menyerbu Madinah dari arah selatan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong pasukan kaum muslimin dengan hadirnya seorang tentara. Luar biasa. Jadi kalau Allah ingin menolong agamanya itu jamaah, gampang. Ya. Allah menyelamatkan kaum muslimin dalam perang Ahzab. Ya. 3.000 kaum muslimin akan diserang oleh 10.000 tentara sekutu ini ya. Cukup satu tentara aja. Jadi Allah tidak mengurungkan, oh enggak, satu tentara. Siapa namanya? Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani. Dia datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata dia, Ana Nu'aim minal Ghatafan. Saya ini Nu'aim dari kabilah Ghatafan. Aslamtu walhamdulillah. Saya udah masuk Islam, alhamdulillah. Ya. Tapi tidak banyak di antara kaumku yang tahu kalau saya udah masuk Islam. Nggak banyak yang tahu. Sementara kabilah Ghatafan ini, kabilahnya Nu'aim ini, itu berkoalisi dengan pasukan Quraisy, sekutu. Ya, jadi dia melikung gitu kan, masuk ke tenda Rasulullah. Nah begini, ya, saya udah masuk Islam dari kabilah yang memusuhi engkau ya Rasulullah. Ya, bergabung mereka dengan pasukan Ahzab dan tidak banyak yang tahu. Apa yang bisa saya bantu? Murni perintahkan saya. Kalimat ini harus kita biasakan jemaah dalam keluarga, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat. Apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi kita jangan membiarkan teman kita kesulitan. Apa yang bisa saya bantu? Bahkan di keluarga juga begitu. Kita sampaikan ke istri kita yang sedang sibuk, kita dekatin. Apa yang bisa saya bantu? Ayul khidmah. Nah, ini kami biasakan dulu dalam perusahaan ketika masih kerja ya, sebagai wartawan. Saya lama, 7 tahun lebih jadi wartawan. Ini kami biasakan. Ya. Jadi ketika ngelihat teman kita yang lagi ngetik, ngeliput, dekatin. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Kalimat inilah yang sampaikan Nu'aim kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya bantu? Maka Rasulullah menceritakan kondisinya. Kita dikepung 10.000 tentara, kata Rasul. Ya. Dan di dalam Madinah banyak pengkhianat. Satu lagi, Yahudi Bani Quraiza, kata Rasul, sudah berkhianat. Mereka sedang merencanakan untuk menyerang kita dari arah selatan. Nah, lakukanlah apa yang menurut Anda pantas. Fa innal harb khid'ah. Perang itu tipu daya, kata Rasul. Maka Nu'aim segera ya, membuat strategi dengan cara mengadu domba pasukan Quraisy sekutu dengan atau bukan mengadu domba, memecah belah. Jadi mereka sepakat dihembuskan isu-isu dan kemudian akhirnya mereka tidak jadi menyerang kaum muslimin. Nah, jadi poin kita bagi Khalid bin Walid jamaah, karena kalau bercerita tentang perang Khandaq ini lama sekali ya. Saya sendiri pernah bikin buku judulnya ya Perang Khandaq ya, judulnya. Jadi menang dengan bertahan, belajar dari perang Khandaq. Ini ada berapa halaman ya?
Ada ya 386 halaman ya. Jadi saya tidak cerita detail, tapi demikian peran Khalid. Dia hampir saja jemaah, hampir saja mengalahkan kaum muslimin dalam perang Khandaq ini ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk Khalid masuk Islam. Bagaimana kisah Khalid bin Walid masuk Islam? Setelah melawan kaum muslimin dalam perang Uhud dan kemudian perang Khandaq gitu kan. Tahun ke-6 Hijriah, bulan Zulqa'dah Zulhijjah, Rasulullah bermimpi umroh. Maka para sahabat bersama beliau 1.400 orang berangkat. Ya, berangkat menuju ke Mekah untuk umroh dari Madinah. Tapi tidak bisa. Mengapa? Karena kafir Quraisy waktu itu ya tidak membolehkan. Mereka masih dalam masa perang. Ya. Singkat cerita jemaah, Rasulullah dan kaum muslimin tidak bisa masuk ke Mekah. Mereka berhenti di Al-Hudaybiyah, sebuah lokasi berjarak 23 km dari kota Mekah. Nggak bisa masuk. Negosiasi, Nabi pengen masuk tapi nggak boleh. Dan kemudian tukar-menukar utusan, Utsman diutus dan sebagainya. Endingnya terjadilah perjanjian bahwa mereka tidak boleh masuk ke kota Mekah tahun itu, tapi boleh pada tahun berikutnya. Maka di tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 2.000 kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk umroh. Nah, umroh inilah yang dikenal dengan umroh qadha. Itulah umroh pertama di mana Rasulullah berhasil masuk ke Mekah dan melaksanakan umroh setelah hijrah, tahun ke-7 Hijriah. Khalid bin Walid waktu itu ya menyingkir, masih kafir. Ketika 2.000 kaum muslimin datang ke Mekah untuk umroh, Khalid tidak ada. Khalid sengaja menyingkir, tidak ingin ketemu dengan kaum muslimin. Ya. Adalah adiknya, dia punya saudara namanya Al-Walid. Al-Walid bin Walid. Satu saudara, satu ayah lain ibu dengan Khalid bin Walid. Sudah masuk Islam. Rasulullah sering sekali menanyakan Khalid ini kepada Al-Walid. Ya Walid, di mana Khalid? Ya, di mana Khalid? Jadi Nabi berharap banget Khalid ini masuk Islam. Ya. Maka Al-Walid ini, saudara dari Khalid ini menulis surat jemaah. Panjang surat, beberapa lembar. Ya. Nah ketika dia pulang kembali ke Madinah, surat ini karena tidak ketemu dengan Khalid, dititipkan kepada salah seorang di Mekah. Ini suratku, tolong sampaikan kepada saudaraku Khalid bin Walid. Maka ketika kaum muslimin pulang, Khalid masuk lagi ke Mekah dan dia menerima surat itu. Dia baca. Dalam suratnya itu, saudaranya ini mengatakan, wahai Khalid, qad madad zaman, waktu telah berlalu. Peristiwa banyak terjadi. Dia cerita khususnya ya. Rasulullah Muhammad SAW sering menanyakanmu ya Khalid. Apa kabar Khalid? Apa kabar Khalid? Muncul kegelisahan dalam dirinya jemaah, perang batin. Ya, dia merenung selama ini sudah begitu sering melawan kaum muslimin. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Maka berangkatlah ya, Khalid bin Walid, dan di tengah perjalanan dia ketemu dengan Ammar bin As dan Utsman bin Talha. Bertiga mereka berangkat dari Mekah menuju ke Madinah untuk menghadap Rasulullah. Seorang gentleman. Jadi Khalid bin Walid itu masuk Islam bukan karena kalah perang, ya, bukan juga karena terpaksa, tapi betul-betul dengan ketulusan hati. Dia berangkat menghadap baginda Rasul, berbicara dengan Rasulullah, dan kemudian masuk Islam. Maka ketika Khalid masuk Islam ini, Umar bin Khattab memberikan komentar. Apa kata Umar? Ma aslama Khalidun illa bi aqlih. Ma aslama Khalidun illa bi aqlih. Tidaklah Khalid ini masuk Islam kecuali dengan akalnya. Ya luar biasa gitu ya. Khalid tidak akan masuk Islam kecuali dengan akal. Jadi Islam itu kalau kita ingin fire jamaah, siapapun yang pelajari Islam, siapapun yang pelajari Al-Quran, biuqulihim dengan akalnya, dengan kecerdasannya, secara objektif insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Yakinlah. Ya. Jadi siapapun ya, orientalis, Islamofobia, ya, sedikit saja dia mau menggunakan akal, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya, sedikit saja. Digunakan akalnya ya, dengan sepenuh ketulusan dan kemudian fire, objektif apa ada, insya Allah pelajari Al-Quran dia akan menemukan kebenaran. Ma aslama Khalidun illa biaqli. Ya, Rasulullah SAW sendiri ya, ketika mendapatkan ketiga tokoh ini masuk Islam,
Apa kata Rasulullah ya? Ramatkum Makkatu bi'afladhi kabidiha. Ramatkum Makkatu bi'afladhi kabidiha. Sungguh Mekah telah menyerahkan jantungnya. Jadi ketika Khalid masuk Islam, ya, Rasul mengatakan Mekah sudah menyerahkan jantungnya. Orang Pak kalau sudah menyerahkan jantungnya beres. Udah nggak ada kekuatan lagi. Kan jantung kekuatan kita nih ya. Ketika jantungnya berhenti sudah selesai. Nah ini jantung Mekah sudah menyerahkan diri. Khalid bin Walid gitu kan. Sudah Mekah udah selesai. Begitu kira-kiranya. Khalid pun memperkuat barisan kaum muslimin. Apa yang kemudian terjadi? Ya, ketika utusan baginda Rasul SAW ya, dibunuh oleh salah seorang raja bawahan Romawi pada waktu itu, ya, maka Rasulullah mengerahkan pasukannya, ada 3.000 tentara untuk berangkat ke Romawi. Ya. Suatu saat akhirnya mereka bertemu di Mu'tah. Rasul mengangkat 3 panglima sekaligus, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Ya. Dan sebagaimana prediksi Rasulullah ketika perang terjadi, 3 sahabat Nabi ini, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha syahid. Mereka meninggal dunia. Ya. Mereka meninggal dunia, syahid. Dan ketika mereka wafat, ya Allah, bendera tergeletak, maka Thabit bin Arqam pada waktu itu mengangkat bendera perang ini gitu kan. Liman yastahiqu hadzal liwa. Ya, siapa yang bisa memegang perang ini, bendera ini. Akhirnya mereka melirik kepada Khalid bin Walid. Maka jadilah Khalid menjadi panglima perang Mu'tah. Dan itulah perang pertama bersama kaum muslimin yang dipimpin yang menorehkan kemenangan yang luar biasa. 3.000 kaum muslimin ya, melawan 200.000 prajurit Romawi, dan kaum musliminnya bisa memenangkan peperangan dengan izin Allah SWT. Padahal keislaman Khalid pada itu masih belia. Khalid masuk Islam pada bulan Safar, sementara perang tersebut terjadi di bulan Jumadil Awal. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, cuma 3 bulan. Ya, 3 bulan masuk Islam, langsung memimpin pasukan perang. Dan dari situlah kemudian dia dinamakan dengan Saifullahil Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Ya. Nah, sisanya kita percepat saja jemaah. Sisanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia jemaah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, untuk memerangi orang-orang murtad, ya, Khalid lah yang diangkat jadi pangapnya gitu ya, panglima angkatan bersenjata, panglima TNI kalau sekarang ya. Jadi jabatan kepanglimaan yang paling tinggi Khalid bin Walid. Maka perang demi perang berhasil dia taklukkan ya. Di antara yang paling berbahaya adalah perang melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Namanya perang Yamamah. Tapi dengan kekuatan Khalid bin Walid, dengan kecanggihannya, dia memimpin pasukan ini dan berhasil mengalahkan Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Nabi palsu yang sangat berbahaya pada waktu itu, pemberontakan di masa Abu Bakar Siddiq ya. Nah, ketika di akhir hayat Abu Bakar Siddiq ya, ada perang besar namanya perang Yarmuk antara kaum muslimin, 39.000 kaum muslimin melawan pasukan Romawi yang jumlahnya waktu itu ya sekitar 240.000 tentara gitu kan. Bayangin 39.000 lawan 240.000 tentara. Khalid ya diangkat menjadi panglima perang. Yang luar biasa, ketika perang akan berlangsung, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah membawa 3 berita besar. Ya. Berita pertama, Abu Bakar Siddiq wafat. Berita kedua, Umar jadi khalifah. Berita ketiga, Umar memecat Khalid. Nah, maka kalau berita ini di-share, disampaikan ke pasukan perang, ini akan menimbulkan gejolak. Maka berita ini sengaja ditahan. Begitu perang usai jamaah, perang selesai, baru kemudian diinformasikan. Dan disinilah keteladanan dari seorang Khalid bin Walid, ya, keteladan seorang Khalid bin Walid, ketika dia tahu bahwa dirinya diberhentikan oleh Umar bin Khattab, ya, dia santai saja. Beberapa anak buahnya dan marah, tapi dia enggak, santai. Apa dia sampaikan apa? La ujahidu li ajli Umar, walakinni ujahidu li ajli Rabbi Umar. Saya ini perang bukan karena Umar, nggak ada urusan, ya. Tapi perang karena Tuhannya Umar, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mau jadi panglima kek, mau jadi tentara biasa kek, mau apa? Tidak ada yang berubah dari diri Khalid bin Walid. Diterima dengan sangat legowo dan luar biasa. Ini penting bagi kita jamaah untuk kita teladani bahwa jabatan bukanlah segalanya. Jabatan hanyalah titipan Allah dan amanah yang harus kita jaga.
ya, dan pada saat yang sama juga kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Khalid bin Walid merupakan cerminan seorang panglima sejati yang luar biasa ketika diberhentikan sepihak, bahkan tidak ada nego, tidak ada kalimat sebelumnya, diberhentikan begitu saja oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dia tidak ada yang berubah dari diri Khalid bin Walid. Dia tetap berjuang, berada di front terdepan, dan sampai akhirnya, ya, sampai akhirnya di tahun 21 Hijriah, ya, setelah mereka atau kaum muslim melakukan beberapa wilayah, ya, khususnya wilayah Syam pada waktu itu, ya, dan dia sempat diangkat menjadi gubernur Nisrin dan dipecat oleh Umar bin Khattab juga. Di akhir tahun atau sekitar tahun 21 Hijriah, ya, dia menghabiskan waktunya. Nah, kita cut sampai di sini, ya. Dia menghabiskan waktunya di sebuah kota namanya kota Hims. Kota Hims. Tulisan Inggrisnya Homs, H-O-M-S. Kalau bahasa Arabnya Hims, H-Mim-Sat. Dia stay di sini. Ya. Ini wilayah Syam, wilayah Damaskus, ya, pinggiran kota Damaskus. Ada kota kecil namanya kota Hims. Sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Dan dia sempat kehilangan banyak anaknya, 40 anaknya meninggal dunia, ya, dalam wabah taun di masa Umar pada waktu itu, ya, tahun ke-17 Hijriah. Khalid bin Walid waktu itu sakit. Dia sakit dan inilah akhir hayatnya, ya. Seperti disampaikan tadi, dia terbaring sakit, dan dalam kalimat yang terkenal dia mengatakan, laqad syahidtu mi'ata zahfin aw nahwaha. Saya telah menyaksikan 100 perang lebih. Mi'ata zahfin aw nahwaha. Wa ma fi badani illa ta'nun wa darbun wa ramhun. Tidak ada di tubuhku ini kecuali ada bekas luka. Jarh. Ada bekas ta'an, tusukan panah. Ada bekas luka, tusukan pedang. Penuh luka-luka di dalam dirinya. Jadi kalau kita tidak bisa meletakkan telapak tangan di tubuh Khalid kecuali ada bekas luka, penuh dengan luka. Akibat begitu banyak perang yang diikuti. Wa ana amutu 'alal firash. Tapi sekarang katanya saya akan meninggal di tempat tidur. Ini yang membuat dia sedih. Ya, dia meninggal di tempat tidur. Dan qadarullah, jamaah, dia meninggal dunia di 21 Hijriah. Berita wafatnya Khalid bin Walid ini tersiar sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dan para wanita waktu itu yang menangis sedih, menangis ya Khalid bin Walid. Orang-orang menghardik, jangan nangis, jangan nangis. Kata Umar bin Khattab, biarkan para wanita itu menangis. Karena, ya, sungguh layak kepergian Khalid ini ditangisi. Karena kita kehilangan semuanya. Wallahi, kata Umar bin Allah, seandainya Khalid masih hidup, dan kalau saya meninggal dunia, saya akan berwasiat agar yang menjadi khalifah setelah saya adalah Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid sudah meninggal lebih dulu daripada Umar bin Khattab. Karena Umar meninggal 2 tahun kemudian, di tahun 23 Hijriah. Khalid bin Walid jamaah meninggal dunia dalam kehidupan yang sangat sederhana. Dia tidak meninggalkan kekayaan berlimpah. Hanya mewariskan sebuah perisai yang menemaninya kemanapun dia pergi. Dia hanya mewariskan senjata pedang dan seekor kuda perang. Inilah warisannya, ya. Ada seorang hamba sahaya, ya, laki-laki Hammam pada itu yang kemudian dimerdekakan. Dan Khalid bin Walid, ya, akhirnya dimakamkan di Hims, dan kini di dekat makamnya itu, ya, didirikan sebuah masjid. Sampai sekarang masih ada, namanya Masjid Khalid bin Walid. Sampai sekarang masih ada, dan sungguh sangat sayang perang yang berkecamuk di Suriah dan sekitarnya membongkar dan menyebabkan kerusakan-kerusakan, di antara adalah Masjid Khalid bin Walid. Jadi kalau kita lihat video, kita searching di internetnya, kita akan melihat tampilan Masjid Khalid itu sekarang sangat-sangat ironis, ya. Jadi menara yang tinggi itu sudah patah, hancur, lalu kemudian ruangan-ruangan sholat juga sudah retak sana sini, ya, karena efek peperangan yang terus berkecamuk, ya. Sekarang mungkin sudah agak reda gitu kan. Beberapa tahun lalu sebelum pandemi, ya, terus terjadi perang saudara di Suriah tersebut, dan beberapa makam sahabat Rasulullah terancam kena, ya, termasuk diantaranya makam Khalid bin Walid. Walaupun makam Khalid sebenarnya sudah berada di luar kota Damaskus, agak aman, tapi tetap saja, ya, apalagi orang-orang Syiah gitu kan sengaja melemparkan granat-granat mereka ke makam-makam sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW. Nah, ini kisah tentang Khalid bin Walid, jamaah, saya tuturkan secara sederhana saja gitu kan.